Kristus di tengah kita. Sekarang dan selamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita semuanya menginginkan sesuatu kehidupan yang layak untuk diri kita sendiri ataupun untuk kehidupan yang layak bagi keluarga kita. Kita semuanya akan berusaha untuk mendapatkan itu. Kita semuanya menginginkan bahwa hidup kita nanti itu akan tidak berkekurangan suatu apapun. Semuanya sudah tersedia. Kita menginginkan hal itu. Dan saya kira semuanya juga menginginkan hal yang sama. Saudara, kadang-kadang sampai kita merasa khawatir. Kita merasa bahwa semuanya yang kita sediakan, semuanya yang kita kumpulkan ini, merasa bahwa ini adalah kurang. Sehingga kita akan berusaha lebih keras lagi untuk mengumpulkan itu semuanya. Dan kita juga akan merasa khawatir. Dan kita mungkin akan kecewa ketika kita tidak mendapatkan target yang sudah kita targetkan dalam kehidupan kita, bahwa kita akan mendapatkan ini nanti ketika kita sudah mungkin sudah tua, ataupun di dalam umur sekian saya harus seperti ini atau seperti itu. Mungkin semua orang mempunyai target dalam hal ini, saudara. Sehingga ketika kita mempunyai sesuatu target, kita ada rasa khawatir di dalam kehidupan kita. Untuk apa? Kemudian kita merasa khawatir, kita tidak mampu untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Rasa khawatir di dalam hati kita, rasa khawatir di dalam batin kita, ada was-was dalam kehidupan kita. Sehingga kita melakukan sesuatu dengan terburu-buru, ataupun melakukan semuanya itu dengan tergesa-gesa. Sehingga untuk mendapatkan suatu keputusan, kadang-kadang kita mengambil suatu keputusan yang sia-sia, atau mengambil suatu keputusan yang tidak sesuai yang dikehendaki oleh Allah. Saudara, dalam bacaan kita kali ini ada seorang yang kaya. Dia mempunyai banyak sekali harta, tetapi dia ingin mengumpulkan hartanya itu untuk dirinya sendiri ketika dia sudah meninggal. Dan tidak ada yang salah dalam hal ini. Ketika kita ingin mengumpulkan harta kita, ketika kita ingin mengumpulkan barang-barang kita yang kita dapatkan dalam dunia ini, adalah tidak salah kita mengumpulkan semuanya itu. Tetapi yang di bacaan kali ini yang ingin ditunjukkan bahwa ketika kita mengumpulkan semuanya itu di dunia, maka semua yang kita kumpulkan di dunia ini adalah hanya sebatas yang dapat kita gunakan untuk di dunia ini saja. Sehingga kesalahan dari orang ini, dia mengumpulkan harta, dia mengumpulkan kekayaan ini adalah dipergunakan untuk dia ketika dia sudah meninggal. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kali ini, sini jelas sekali bahwa orang ini tidak tahu ketika dia sudah meninggal apa yang terjadi dengan dirinya, apa yang terjadi dengan kehidupan setelah meninggal. Mungkin dia berpikir bahwa ketika dia meninggal dia akan tetap seperti ini, punya tubuh secara jasmani, secara ini, sehingga dia menyediakan semuanya itu yang secara daging. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ketika kita meninggal, hidup kita adalah hidup secara roh. Sehingga apa yang kita kumpulkan, semuanya ini adalah sia-sia ketika kita menyediakannya untuk yang roh itu. Jadi bagaimana ketika kita ingin menyediakan yang berupa roh itu? Kita harus menyediakannya juga dengan bentuk yang lain.
yaitu dengan cara kita memberikan apa harta yang kita punyai, kekayaan yang kita punyai ini adalah untuk saudara-saudara kita yang kurang mampu ataupun kurang berkecukupan di dalam kehidupannya. Ini adalah harta yang akan kita simpan ketika kita meninggal nanti, yaitu kita akan membangun kerajaan kita sendiri di hadapan Allah. Inilah saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita menolong seseorang yang berkesusahan, menolong seseorang yang mempunyai sesuatu kelemahan, maka kita akan mengiutangi Allah. Kalau nggak salah itu tercatat di Amsal. Jadi saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita membantu seseorang yang lemah, berarti Allah itu akan berhutang kepada kita. Kapan hutang itu akan disaud? Kapan hutang itu akan dilengkapi? Yaitu nanti ketika kita berada di alam roh, semuanya itu akan dilengkapi dan semuanya itu akan dibayar lunas. Dan Tuhan kita Yesus Kristus dalam bacaan kita kali ini ingin memperingatkan kita tentang hal ini. Kita boleh mengumpulkan harta di dunia ini, tetapi kumpulkan harta itu, bersahabatlah dengan harta itu untuk memuliakan nama Allah. Dan ingatlah bahwa harta yang kita kumpulkan semuanya itu adalah karena kuasa dari Allah. Karena Allah lah kita dapat mempunyai suatu kekayaan. Karena Allah lah kita mempunyai sesuatu harta benda yang ada di dunia ini. Karena Allah lah semuanya itu terjadi. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kita yang mengumpulkan semuanya itu, tetapi itu semuanya hanya karena Allah berkenan kepada kita untuk mengumpulkan semuanya itu. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, ketika Allah berkenan untuk semuanya itu, maka dalam sekejap semuanya itu pun juga akan hilang. Dan sia-sialah kita mengumpulkan semuanya itu. Maka ketika kita melakukan sesuatu dalam dunia ini, ingatlah akan keberadaan Allah. Ingatlah akan Allah, bahwa semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan ini adalah atas karunia dari Allah. Dan saudara-saudara dikasih Tuhan, marilah kita mencoba untuk mengingat segala sesuatu yang telah kita lakukan, segala sesuatu yang kita punyai, segala sesuatu yang ada dalam diri kita adalah semuanya itu karena kasih karunia dari Allah yang diberikan kepada kita. Dan kiranya kekuatan, berkat yang telah diberikan Allah kepada kita gunakan sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah, sehingga Allah berkenan segala sesuatu yang kita punyai di dalam dunia ini. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari kita lanjutkan liturgi.